Selamat datang di program spesial Dialog CNBC Indonesia bersama saya Anneke Wijaya. Acara ini diselenggarakan berkat kerjasama CNBC Indonesia dengan Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia atau APKasindo dan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit BPD PKS. Spesial Dialog kali ini akan mengulas urgensi pengembangan industri minyak makan merah. Kami akan menghadirkan sejumlah keynote speaker, diantaranya Deputi Bidang Perkoperasian Kementerian Koperasi dan UKM Ahmad Zabadi, dan Deputi Bidang Pangan dan Agribisnis Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Musdalifah Mahmud. Dan acara ini juga akan dibuka langsung oleh Direktur Utama Badan Pengelolaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit Edi Abdurrahman. Untuk mengulas topik secara mendalam, kami juga akan hadirkan perbincangan bersama dengan Ketua Umum Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia, Gulat Medali Emas Manurung, Sekjen APKasindo Rino Afrino, Kepala Pusat Penelitian Kelapa Sawit Edwin Syahputra Lubis, dan Direktur Eksekutif Palm Oil Agribusiness Strategic Policy Tungkot Sipayung. Baik, kita langsung saja akan simak keynote speech dari Deputi Bidang Perkoperasian Kementerian Koperasi dan UKM Ahmad Zabadi. Kami undang Pak Ahmad Zabadi untuk memberikan keynote speech. Baik, Mbak Anneke dan Bu Musdalifah, Pak Edi Abdurrahman, Pak Gulat, Pak Tungkot, dan Bapak Ibu sekalian, terkait dengan tema diskusi kita pada siang hari ini menakar urgensi minyak makan merah, dapat kami sampaikan bahwa sebagaimana kita pahami bahwa saat ini kurang lebih 41% lahan sawit di Indonesia ini adalah dimiliki oleh para petani sawit kita, dengan kurang lebih 35% produk dari CPO merupakan dihasilkan oleh para petani sawit kita. Tetapi kemudian kita juga mengetahui bahwa para petani sawit kita ini hanya mendapatkan nilai tambah dari tandan buah segar TBS. Selebihnya terhadap proses dari industri kelapa sawit ini tidak relatif, tidak diperoleh menjadi nilai tambah yang semestinya bisa juga dinikmati oleh para petani sawit kita. Lebih dari itu juga kemudian ini ada terkait dengan kepastian pasar dan harga. Oleh karenanya kemudian melalui satu program yang kita sebut sebagai pengembangan minyak makan merah melalui koperasi ini, kita ingin membangun sebuah industri minyak makan merah, industri kelapa sawit kita dengan produksi minyak makan merah yang dikelola oleh koperasi. Harapannya adalah bahwa industri yang kita kembangkan ini akan terintegrasi hulu hilir, di mana terdapat kepastian harga sekaligus juga produksi turunan dari kelapa sawit itu sendiri dapat dinikmati oleh para petani sawit melalui kooperasinya. Dan tentu ini artinya lalu mensyaratkan kemampuan dari petani sawit tadi untuk dapat mengelola potensinya yang ini dikonsolidasi dan diagregasi oleh koperasi. Koperasi mengkonsolidasi lahan-lahan petani sawit per 1.000 hektar minimal begitu, yang harapannya dari sini kemudian dapat nanti menghasilkan CVO kurang lebih per hari kira-kira sekitar 50 ton begitu, yang kemudian diproduksi nanti dari CVO ini menjadi minyak makan merah dengan kurang lebih sekitar 7,5 sampai 5 ton per hari. Sehingga dengan demikian per 1.000 hektar kita akan membangun satu industri kelapa sawit ini dengan menghasilkan produk minyak makan merah, kemudian turunannya kemudian juga dapat dikembangkan oleh
koperasi untuk kemudian nanti diharapkan nilai tambahnya langsung dinikmati oleh para petani. Nah, inilah yang kemudian ekosistem yang saat ini kita coba kembangkan dengan piloting, ada 3 di Sumatera Utara, kemudian 4 lainnya secara mandiri, dikembangkan oleh koperasi di Riau, kemudian di Kalimantan Tengah, Pangkalan Bun, kemudian Tanah Laut di Kalimantan Selatan, dan Skadau, Kalimantan Barat. Dalam hal ini kami tentu berterima kasih atas dukungan dan kerjasama yang luar biasa yang dilakukan bersama dengan BPD PKS, kemudian PPKS, kemudian PTPN 3 dengan perusahaannya, di mana kemudian tahun ini kita coba menerapkan ekosistem yang kita bangun bersama ini. Perkembangannya adalah saat ini kita sudah siap untuk groundbreaking dan kemudian insya Allah akan segera dilanjutkan dengan pembangunan instalasi yang diharapkan produksinya akan dimulai dan di-launching dan mulai pada bulan Januari 2003 yang akan datang. Nah, untuk dipahami juga kemudian untuk kondisinya saat ini, alhamdulillah semua prosesnya secara infrastrukturnya relatif sudah kita siapkan, mulai dari kesiapan semua proses katakanlah lahan, kemudian DED-nya juga sudah siap, kemudian bahkan saat ini sudah ada SNI minyak makan merah yang sudah dikeluarkan oleh BSN, sehingga dari sisi dukungan ekosistem yang saat ini kita siapkan relatif insya Allah kita sudah cukup siap. Dukungan pembiayaan juga relatif dan cukup kuat, di mana BPD PKS akan dukung dari sisi pembiayaan untuk modal investasinya, kemudian untuk modal kerjanya kami akan siapkan juga dari LPDB KUMKM, dan untuk kebutuhan pembiayaan dari para petani di on farm-nya nanti kita akan dukung dari skema KUR cluster. Kira-kira gambarannya demikian, Mbak Anneke. Baik, terima kasih Pak Ahmad Sabadi selaku Deputi Bidang Perkoperasian Kementerian Koperasi dan UKM.